kita lemah, kita tidak bisa beramal. Kalau kita mampu tapi kalah oleh malas, kita juga tidak bisa beramal. Padahal bahagia itu, keberuntungan itu oleh iman dan amal soleh. Lalu sifat pengecut, kita harus berlindung kepada Allah. Minal jubni wal bukhl. Pengecut itu dia tidak punya keberanian mengambil keputusan. Jadi dia tidak mengambil apa-apa. Kalau dari bakhil, pelit, dia nahan. Orang bakhil tidak akan bisa masuk wilayah ahli takwa. Karena orang bakhil lebih merasa aman dengan apa yang dia pegang. Kenapa kita harus berlindung dari bakhil? Karena asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu dengan kepakiran, takut berkurang rezekinya, takut miskin, takut tidak ada lagi. Ini udah capek-capek nyari, dikumpul susah-susah, perjuangan dapatnya juga enggak gampang. Terus saja nanti kalau dikeluarin bakal berkurang, rugi dong, nanti gimana? Nah itu bisikan setan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan membisikimu untuk berbuat kejahatan, yaitu kikir, bakhil. Makanya kita harus berlindung dari sifat bakhil, pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Berbagai nama yang sangat tidak bagus. Duh, ibu itu tuh solehah, cuman pelit, susah. Si bapak itu ganteng, cuman koret, gak enak. Kalau udah lengket itu udah jatuh aja. Benar? Lawannya adalah dermawan. Jadi dan selanjutnya kita berlindung dari lilitan hutang. Karena kalau sudah hutang berarti kita sudah akan hidup di dalam dunia mudah berbohong, mudah janji yang tidak ditepati. Kalau sudah hutang, dunia kita jadi sempit sekali. Benar-benar salah satu penderitaan di dunia ini adalah banyak hutang. Kita harus berlindung ke Allah supaya tidak mudah berhutang. Sebetulnya begini ya, Allah kan tahu keperluan kita. Allah tahu cicilan kita, kontrakan yang harus dibayar, bayaran sekolah untuk anak. Allah tahu kalau kita sakit, semuanya Allah sudah tahu. Nah, ada yang ketika diuji itu tidak minta ke Allah dicukupi, tapi otaknya, pikirannya hanya memikirkan bagaimana dapat dari orang. Saya harus pinjam kemana? Saya harus pinjam kemana? Nah, ini kesalahan awal. Padahal Allah menguji kita dengan kesempitan supaya kita kembali ke Allah. Harusnya ketika kita kepepet, ya Allah sudah tahu kita kepepet, karena yang mepetnya juga siapa? Allah. Misalkan kita berada di seperti telur di ujung tanduk. Nah, tanduk apa nih? Tanduk sapi yang kaligata, itu berat ya. Jadi goyang-goyang terus. Kita ada dalam suasana kepepet sekali. Allah tahu tidak? Tahu tidak? Bagaimana tidak tahu? Allah tahu semuanya. Harusnya saran saya kalau udah kepepet luar biasa, tetap berbaik sangka ke Allah. Pergi ke masjid, sholat, itikaf, tobat,
Minta kepada Allah. Itu yang Allah sukai. Oh, banyak kejadian. Lagi itikaf, lagi doa, betul-betul ya Allah, jangan biarkan saya berhutang. Nanti tinggal Allah gerakan. Dulu ada kejadian juga di masjid di sini tuh ya. Malah dia udah mau nyuri tuh, saking kepepetnya. Tapi sholat dulu sebelum nyurinya. Dia berniat gitu. Aduh, saya udah nggak tahu bagaimana lagi. Saya tidak niat nyuri ya Allah, tapi mau pinjam aja dulu ke warung. Cuma pinjamnya nggak bilang-bilang. Ya nyurilah. Tapi ya bisikan ada aja. Tapi dia sholat. Udah gitu ketiduran. Jadi nggak kesempet, keburu pagi, gagal tuh rencana nyokel warung tetangga. Tapi dalam tidurnya itu mimpi. Ya salah satunya itu datang aja katanya ke sini. Saudara nggak usah maksain mimpi yang sama ya, ini zaman dulu. Qadarullah pagi itu ada yang mau ke kantor lewat. Saya nitip ini zakat mal, silakan disampaikan kepada siapa yang berhak. Beliau ngantor, orang ini sudah ada sebetulnya di masjid waktu itu, sudah pagi-pagi ke sini. Lalu beliau, aduh saya tuh nggak enak bicaranya, tapi melihat kejadian yang seperti ini, kok ada yang ujuk-ujuk bayar zakat. Ini lagi susah ya. Iya betul. Nih ada yang, salah satu yang berhak mendapat zakat adalah gharimin, orang yang lagi dililit hutang. Banyak kisah-kisah yang bagaimana Allah menolong. Karena ketika dipepet, pikiran hatinya hanya kepada Allah. Nah selebihnya pikiran hatinya pinjam ke orang. Itu yang jadi masalah. Ini doanya nih, supaya kita nggak ngutang. Kalau bisa mah jangan ngutang lah sampai kita meninggal ya. Kecuali yang memang utang, yang memang udah ada pasangannya lah. Udah ada pasangannya bagaimana? Ya secara syariat kita punya gaji tetap. Dan ini memang bekal kebayar dan memang sesudah minta dilunasin gak kelunas-lunas, dicicil oleh utang ini. Misal seperti itu. Lanjut. Dan kita berlindung dari kejahatan orang. Karena kalau udah ngutang itu pasti ada intimidasi selanjutnya. Aduh, kalau dengar kisah-kisah orang-orang yang dililit utang itu berat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Sudah hafal belum doanya? Sudah hafal? Paham tidak doanya? Nah harusnya paham. Jadi ketika meminta, kita tahu apa yang kita minta. Kan ada yang wirid, itu kan termasuk zikir pada subuh, pada asar ya. Allahumma inni a'udzubika minal hamil wazan wa a'udzubika minal jubni wa bukhl. Terus begitu, tapi dia tidak mengerti apa yang dia minta. Dan Allah tahu, kita cuman apal cangkem, tidak tahu. Harusnya kita tahu ini. Saya enggak mau hidup dalam kecemasan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya tidak mau dicekam kesedihan. Minta dicabut sedih ini. Kenapa? Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Kita enggak ngerti kenapa cemas. Tahu kenapa cemas? Tuh kan. Kenapa cemas? Karena kurang yakin ke Allah. Kita kurang yakin ada Allah yang menguasai apapun yang kita khawatirkan. Semuanya yang kita cemaskan itu ada dalam kekuasaan Allah.
Ayo cemas apa? Cemas tentang virus, penyakit, semua virus bertasbih ke Allah. Cemas tentang uang, semua rezeki Allah yang menggenggam, Allah yang membagikan. Akhwat, cemas belum dapat jodoh, semua ikhwan itu milik Allah, ciptaan Allah, dikuasai Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Tapi wajah saya kurang cakep juga ciptaan Allah. Mungkin enggak wajah membuat susah dapat jodoh? Jawab. Mungkinkah wajah menentukan jodoh seseorang? Kenapa tidak? Karena yang bikin wajah Allah. Kalau cuma yang cakep-cakep yang dapat jodoh, gimana nasib kita ya kan? Ada yang lumpuh dapat jodoh. Kenapa? Karena dalam pandangan istrinya, calonnya yang lumpuh inilah yang menjadi bekal ladang amal yang besar. Yang bikin jodoh, yang bikin diri kita adalah Allah, yang ngatur jodoh juga Allah. Masa gara-gara dibikin begini terus Allah nggak ngasih jodoh? Nggak nyambung, bener. Seperti toko ditutup waktu mau sholat, nih mau duhur, tutup aja toko. Kemudian dikatakan, wah kalau tutup nanti berkurang rezekinya. Enggak mungkin. Yang nyuruh sholat Allah, yang ngebagikan rezeki Allah. Masa gara-gara nurut ke Allah kemudian Allah jadi pelit? Halo? Jelas tidak nih? Tutup aja. Gimana pas saya mau sholat ada pembeli, ajak sholat. Tapi dia enggak mau, dia jadi beli ke toko tetangga. Tahu artinya apa? Bukan rezeki saudara, makanya beli ke tetangga. Ada Allah. Jadi kenapa cemas? Kurang iman, kurang yakin ke Allah. Makanya berlindung kepada Allah dari kecemasan itu supaya kita nambah iman. Kenapa berlindung dari kesedihan? Kenapa kita dilanda sedih? Kehilangan barang, keluarga, usaha. Kenapa suka sedih? Kenapa sedih? Aduh, gampang ya jawabannya, prakteknya yang susah. Kenapa sedih? Karena belum ridho ke takdir. Kita merasa kehilangan, padahal memang itu yang harus kita jalanin. Udah jelas dalilnya ya. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, juga pada dirimu, kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum kejadian itu udah ada tulisannya. Jadi kalau udah kejadian, ya terima. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho ke takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Karena kita merasa ini milik saya, ini punya saya. Saya. Harusnya kan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Harusnya tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki, kecuali semuanya milik Allah. Kalau semua milik Allah, kita nggak punya apa-apa. Termasuk diri ini bukan punya kita ini. Ini tubuh bukan punya kita. Kalau punya kita, jangan tua dong.
Tetap aja bayi ya. Nggak mau juga. Ibu dulu SD ya, SMP kan? Nah, ya udah, nggak bisa kan ibu SMP terus. Walaupun sekarang ibu ke pengajian pakai seragam SMP, pasti nggak ada yang percaya. Ya, paling disangka kepala sekolah. Kepala sekolah juga nggak pakai seragam SMP. Karena bukan punya kita. Jadi nanti mungkin di tubuh ini juga ada yang pulang duluan. Coba saya terawang ini ya, jika dukun. Ini sebagian ada yang udah pulang duluan ini. Kebanyakan gigi yang duluan. Oh iya. Gigi pulang duluan. Aslinya ya, Aagim yang ada sekarang ini sebetulnya bukan Aagim yang ada 5 tahun yang lalu. Udah beda nih. Aagim yang dulu udah nggak ada. Hah? Bukan tua ibu, dengerin dulu atau ceramah, nggak boleh emosi ya. Dengar, ini serius pak. Yang Agim yang ini 5 tahun yang lalu juga ceramah di sini, tapi yang ini beda dengan yang dulu. Yang dulu udah nggak ada. Benar nggak? Benar. Tubuh ini terdiri atas sel-sel. Dan sel-sel itu ada umurnya. Udah pada mati. Ini sel kulit ini berganti terus. Jadi Agim yang dipotret yang dulu itu udah mati selnya. Udah ganti ini kulit saya nih dengan yang kemarin. Demikian pula sel-sel yang lain. Hanya udah keburu diganti. Tapi perwujudannya begini. Ini mah kedalaman ceramah teh. Udah gitu aja lah. Nggak usah dipuji. Jadi gimana ini teh arwah? Bukan. Saya juga jadi tegang cerita ini. Artinya ini bukan punya kita. Jadi kalau nanti diambil oleh Allah ya, ridho aja. Bagian dari tubuh ini mungkin ada yang pulang duluan. Masih ingat ada remaja di BSD yang naik motor masuk ke bawah tronton, lalu kelindes tangannya, hancur, diamputasi. Sesudah sembuh ke sekolah, nggak ada tangannya, yang kanan yang nggak ada. Teman-temannya pada sedih semuanya. Aduh kasihan kamu nggak punya tangan kanan. Tapi pemuda ini biasa aja, tenang. Orang-orang pada sedih semua lihat tangan yang nggak ada. Kenapa mikirin tangan yang nggak ada? Lihat dong yang disisakan oleh Allah. Tuh kan ketinggian, ya nggak? Ngerti nggak? Orang sibuk memikirkan yang nggak ada, sedang beliau sibuk mensyukuri yang disisakan oleh Allah. Banyakan mana yang nggak ada dengan. Coba kalau yang disisakan tangan kanan, terus dia ke kelas, apa nggak bubar kelas itu? Berat ini bodor tingkat tinggi ya, jadi rada telat. Begitulah hadirin, kita harus siap, ada waktunya pulang. Bukan hanya kita, mungkin ibu, bapak, suami, istri, anak, rumah, kendaraan, jam, kacamata, semuanya ada waktunya. Nggak boleh lengket di hati. Kalau sudah waktunya diambil pemiliknya, ya kita ridho. Dulu sudah, itu rumah saya loh, tapi gara-gara bisnis kepepet, saya jual. Ya udah, memang waktunya di rumah itu sampai waktu itu. Sekarang waktunya ngontrak. Gimana saya ngontrak lagi pada dulu? Ya nggak apa-apa. Episodenya kan beda-beda. Emang harus punya rumah? Enggak wajib. Yang harus tuh bersyukur.
Ini tidak sesederhana ceramah ini ya, tapi akan ada sedih. Saya adik meninggal dulu, cucu waktu bayi meninggal, orang tua ibu bapak meninggal. Nah, dengan keimanan lah lebih bisa terobati. Walaupun saya lama tidak ke rumah ibu ya, sesudah ibu tidak ada, karena sedih ya, ke rumah nggak ada ibunya. Waktu pergi mau umroh ada, pulang umroh ibu sudah tidak ada, sudah wafat, sudah dikubur. Jadi pas mau masuk ke rumah tuh sedih, ya normal. Tapi menjadi lebay tidak boleh. Sedih itu normal. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya wafat, putra Rasulullah, keluar air mata. Air mata sayang, bukan air mata tidak ridho ke takdir. Makanya tidak berkelanjutan. Bagaimana kita berlindung ke Allah ke kelemahan? Kita harus disiplin melatih diri. Nah, yang menyebabkan kita jadi lemah itu sebagian besar karena kita malas. Coba, kalau kita malas, namanya mager, malas gerak. Sesudah diteliti, sebagian dari penyakit itu oleh Allah ditakdirkan diberikan kepada orang yang mager. Udah mager gembul, jadi mager bembul. Makan banyak, gerak kurang. Akibatnya sunatullahnya makanan itu jadi lemak, numpuk. Saya mohon maaf ya kepada yang diuji oleh Allah badannya besar. Saya tidak berniat merendahkan, karena ada yang saya tuh makannya sedikit. Oh iya, kita harus percaya ya. Biasanya yang agak gemuk tuh makannya sedikit. Ya juga mikir dari mana segede gini, tapi ya udahlah ya. Mungkin masuk angin. Jangan nyindir. Saya mohon maaf ini ya, saya harus jaga pandangan. Di sini ada yang saya mohon maaf. Udah nggak mau ngomongin itu. Jadi gini, kenapa badan jadi besar? Di antaranya besar kemungkinan nggak kepake apa yang dimakan, lalu tidak dihabiskan dengan gerakan-gerakan. Kalau gitu mau ngapain makan dong? Kalau dihabiskan, ya udah nggak usah makan ya. Harus makan karena kita harus kasih makan sel-sel tubuh ini. Tetapi kalau kita makan dengan nafsu, kita bisa memakan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, punten ya. Saya baru selamat nih, bisa bergerak lagi. Kenapa coba? Asam urat. Dari mana asalnya? Disuguhin. Kata yang nyuguhin, kalau enggak dimakan nanti kasihan yang nyuguhin. Jadi dimakan, emping. Aduh, jeroan. Semua yang saya sudah tahu itu bekal ya. Belum lagi lotek, ada bakso tahu dengan bumbu, itu kacang ungkul. Untuk seusia adik-adik mah yang enzim untuk menyelesaikan masalah urid asidnya itu ya, asam uratnya masih normal, yang enggak ada masalah. Tapi bagi orang yang sudah 63 tahun hidup di dunia ini, sudah tidak seperti dulu ini. Cara menyelesaikan masalahnya harus bijaksana. Emang sunatullahnya begitu. Sudah diberitahu juga ini makanan bekal asam urat. Udah gitu ada apa tuh? Piak kacang. Ini teh enak pisan hadirin. Poi bleng teh sakit. Ini karena kita malas. Disiplin jaga makanan, benar? Kita kalah oleh nafsu. Ada mager malas, tapi giliran untuk yang nafsu enggak malas.
Ayo tahajud, males. Mandi, males. Gosok gigi, males. Apa keuntungan males gosok gigi? Tidak usah beli obat nyamuk ya. Katanya, paten pisan loh. Adik-adik jangan diikutin ini ya, ini main-main ya. Udah gini nggak mau beli sikat gigi, nanti temennya ngomong, kamu jangan banyak ngomong. Malas gosok gigi, apa yang Allah berikan? Gigi kuning, berlubang, lihat hasil dari malas. Malas keramas, apa? Allah kasih ketombe, Allah datangkan kutu, masalah. Malas mandi, Allah jadikan daki pada tubuh kita, Allah buat aroma tubuh kita jadi bau. Malas itu tipu daya setan. Malas olahraga, udah masa otot mengecil, badan jadi kaku, malas itu. Kucing bangun tidur stretching. Stretching itu dari kucing. Lihat, kenapa Allah takdirkan kucing gitu kan? Benar? Itu kebetulan tidak, itu kucing ngajarin kita tuh. Allah ngajarin kita, nggak harus kita kayak kucing menggeliat kayak gitu. Cuman ibu-ibu lagi itikaf, meok sana, ya udah ibu, kalau mau niru nggak usah pakai bunyi ya. Nah hadirin, malas stretching, kaku, beneran Pak. Ya kalau udah senior seperti ini nggak pakai stretching, badan kaku, lemah, mudah jatuh, males orang, olahraga males, jalan kaki males. Yang nggak males itu memuaskan hawa nafsu. Makan yang disukai nggak males. Jadi kita harus doa betul kepada Allah supaya kita diberi kemampuan untuk dilindungi dari kemalasan. Baca Quran males, baca WA, baca medsos enggak ya. Sholat yang bacaannya panjang malas, maunya yang pendek-pendek, inna atau yasin. Yasin, Allahu Akbar. Sedekah malas. Hampir yang baik-baik itu malas, yang buruk-buruk itu cenderung tidak malas. Makanya harus berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari kemalasan. Sudah sekarang sudah jam 5:30. Baca doa itu maksudnya pakai hati juga, bukan hanya cangkem ya, tapi ada yang kita minta. Duh ya Allah, saya berlindung kepadamu dari segala kecemasan. Sambil kita benar-benar tahu betapa kita tuh sengsara dengan cemas. Saya berlindung kepadamu dari segala kesedihan, berlindung dari kelemahan, berlindung dari kemalasan, berlindung dari sifat pengecut, dari pelit, dari lilitan utang. Itu ada di sini tuh ya, yang kita minta tuh ada rasa. Dan Allah tahu. Kita doa asal, kita tidak doa, kita meminta dengan sungguh-sungguh, Allah tahu. Jadi terserahlah. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Medsos ada, kita bagi-bagi ya. Dud iso lagi sakit katanya ya. Aduh ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini
saya tuh seorang single parent ya, belasan tahun hidup sendiri. Boleh begini dijauhkan sedikit mikrofonnya. Nih, segini. Ya, Belasan tahun hidup sendiri sementara punya anak. Terus saya punya peninggalan sawah dari orang tua ya. Karena sawah itu mau dijual susah, akhirnya saya gadaikan. Itu kan berarti hutang ya ayah, saya punya hutang. ulangi, ibu sendiri Iya, punya anak, iya, lalu ada peninggalan orang tua, iya. lalu Mau dijual susah kan. mau dijual susah, Terus saya gadaikan untuk biaya hidup sehari-hari. digadaikan untuk biaya hidup. Iya. Itu Terus, gimana? Itu gimana gitu. Jadi saya memakan apa kata orang kan misalnya itu kan digadaikan katanya nanti memakan uang riba apa gimana gitu. Sementara kan mau dijual susah. Biaya hidup tetap terus berjalan. ya sambil diikhtiarkan dijual atau? Iya itu juga udah jadi ya udah diselabarin gitu kemana-mana mau saya jual sampai Mungkin saya juga kadang-kadang suka komen di medsosnya AA siapa barangkali ada yang butuh gitu ya mau apa dijual. rumah atau apa bu? Tanah? Sawah Sawah di mana? itu di daerah di Cianjur Sawah di Cianjur, dekat Hukoci hutan kota Cianjur. dekat Koci, Hukoci hutan kota Cianjur. Hukoci. Ya mudah-mudahan dengan ini ayah ada jalan gitu ayah. Jadi ada tanah berupa sawah Ya. di dekat Hukoci, hutan kota Cianjur. Luasnya berapa? 1.200. 1.200 meter. Dari jalan jauh dekat? Nggak terlalu jauh Enggak. nggak terlalu jauh Iya. paling kehalang 3 gitu tapi ada kalau yang mau ke hutan itu langsung ke darat gitu Hmm. sebenarnya di depannya itu ada sawah yang udah dimiliki sama persatuan di situ jadi nggak ini jadi misalnya kalau ke depannya nanti dibangun rumah-rumah atau apa posisinya ya lumayan enak-enak gitu Oh iya, 1.200 200. meter. Ya, saya Itu tuh ingin membayar hutang gitu, karena saya juga kan takut meninggal gitu, kan nggak tahu ya yang namanya iya kubur. Bu. Sementara anak kan nggak mau tahu gitu, istilahnya nggak mau tahu tuh mau di mana sawah, mau gimana, terserah gitu kan. Berarti saya kan harus berpikir gitu, gimana caranya. Saya mau cari kerja ya, misalnya nggak apa-apalah saya jadi pembantu gitu, tapi susah juga kan susah nyari-nyari kemana nggak mungkin emang kamu sanggup ya gitulah gitu. Iya Bu, saya ikut bisa memahami ya Bu ya. Anak usia berapa? Anak usia 20, bapaknya udah meninggal gitu. Anak usia 20. Laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Bapaknya sudah meninggal. Sudah Iya. berapa lama bapaknya meninggal? Sudah setahun, saya sih udah pisahnya udah lama, udah setahun gitu. Anak tuh kata saya tuh udah kamu nikah gitu ya. Saya nggak ada target katanya, belum ada target mau nikah. Nanti aja. Terus kamu siapa yang mau biayain gitu. Mama aja kan tahu sendiri mama nggak kerja, nggak ada uang. Saya selalu kayak gitu. Tapi selama ini rezeki ada ya Bu? Ada, ya itu ya dari yang digadein Iya. itu gitu. Iya. Kadang-kadang gitu ya Allah kenapa kok saya berdoa siang malam misalnya kenapa ini belum juga dikabulkan gitu kan padahal saya niat tuh ingin apa ya membayar hutang gitu Berapa itu tanah itu rencananya dilepas? Maksud rencana saya sih siapa tahu ada. inginnya 300 gitu ayah karena saya kan ingin membeli rumah juga ingin buka usaha juga gitu ya 300 juta. tapi kalau misalnya ada yang nego lah masih nego gitu karena ya butuh banget gitu Mungkin itu harga pasaran di sana ya? Atau di atas harga? di atas sih gitu. Ya. Saya mengerti kalau ibu ingin menjual dengan harga yang seperti ibu sampaikan ya, karena mungkin banyak keperluan. Iya. Hanya yang membeli biasanya pikirannya agak beda dengan pikiran yang menjual, ya kan? Iya. Iya. Ya kan? Nggak ada juga sih, nggak ada malah makelar yang datang dia yang menentukan gitu. Nggak ada yang. Jadi saya juga bingung mesti kemana gitu memasarkannya gitu. Biasanya orang tuh semangat beli Bu kalau dianggap murah oleh beliau. Nah itu dia. Iya, jadi
Ya tapi tenang aja dulu ya. Iya, Kita ikhtiarkan. Ibu banyak tobat, iya, kira-kira punya dosa tidak? banyak Nah banget. itu ya. Jadi kita kadang lebih memikirkan apa yang kita perlukan daripada memikirkan penghalang pertolongan Allah. Penghalang pertolongan Allah itu adalah kurang tobat. Makasih ya, Assalamualaikum. Belum selesai jawab. Oh belum. Iya. Ibu bukan ibu saja ya, siapapun yang lagi diuji termasuk saya, rahasianya tobat. Dan selama ini maaf, kan dicukupi oleh Allah. Iya, Nah yang kedua syukur. Jadi jangan lupa bersyukur, jangan sampai merasa, waduh saya susah, saya kurang. Padahal selama itu Allah udah nyiapin tanah lewat orang tua. Iya. Dan ada yang mau dan bayarin dulu. Jadi jangan lupakan syukurnya. Sehat, tidak sakit yang parah, ya. iya, Orang banyak yang pengen punya anak, ibu punya, ya. Jadi jangan lupa bersyukur. Jadi tidak boleh fokus kepada kesulitan. Kalau ingat kesulitan, ingat dosa yang mendatangkan kesulitan. Kalau ingin ditambah nikmat, ingat syukur.